Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang kembali di channel Guru Biasa. Saat ini kita akan kembali membahas part yang ketiga soal UP Matematika tahun 2020. Soal ini sangat bermanfaat, berguna untuk Bapak Ibu retaker tahun 2020 dan juga sebelumnya. Dan juga Bapak Ibu angkatan 3 dan 4 karena soal UP tahun 2021 itu tidak jauh beda dengan soal UP Matematika tahun 2020. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat melihat video part 1 dan part 2, link videonya saya sudah sertakan di kolom deskripsi. Oke, mari kita mulai. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kita. 3, 2, 1, go! Soal yang ke-11. Sebuah kapal bergerak ke arah barat laut sejauh 4 akar 2 km, kemudian bergerak ke arah timur sejauh 10 km. Kemudian bergerak sejauh 12 km ke arah selatan. Jarak kapal dari titik awal ke titik akhir adalah. Nah, ini adalah aplikasi trigonometri. Kita akan bisa menyelesaikan ini menggunakan aturan kosinus atau juga menggunakan Pythagoras sederhana. Baik, kita buat di sini sketsanya. Kapal tersebut bergerak pertama kali ke arah barat laut. Misalnya di sini titik awalnya, titik A, di sini titik B, ke arah barat laut sejauh 4 akar 2 km. Terus bergerak kembali ke arah timur, ke arah C sejauh 10 km. Dan dari timur bergerak ke selatan sejauh 12 km. Ini D. Oke, nah sebenarnya kita bisa menggunakan cara yang cepatnya itu adalah menggunakan teorema Pythagoras, begitu ya. Nah, kalau kita misalnya tarik garis ke sini. Nah, berarti di sini adalah dia panjang dari B ke titik ini adalah dia 4. Nah, ini juga adalah 4 ya. Berarti ini memenuhi triple Pythagoras ya. Ini dia segitiga, siku-siku sama kaki ya. 4 akar 2. Kalau di sini 4 berarti di sini jadi 6. Oke. Berarti kita bisa buat jarak dari A ke sini. Ini juga sama dengan 6. Sementara ini 4. Nah, berarti sisa di sini adalah 8 begitu ya. Nah, oke. Nah, ini 6, 8 jelas. Ini juga adalah triple Pythagoras. Berarti panjang dari A ke D ini adalah 10 ya. Nah, oke. Sudah, ini dia jawabannya. Berarti jawabannya jarak kapal dari titik awal ke titik akhir itu adalah 10 km. Oke, ini cara menggunakan Pythagoras. Nah, sebenarnya kita juga bisa menjawabnya menggunakan aturan kosinus ya. Kalau untuk menggunakan aturan kosinus, kita tarik garis dari sini. Nah, oke. Menjadi, nah ini kita ambil kalau BC-nya 10, ini saya buat titik E yang baru. Nah, ini menjadi sebuah segitiga sama kaki juga ya. Ini sudutnya 45 derajat. Ini juga sudutnya menjadi 45 derajat. Kalau kita menggunakan aturan kosinus. Kenapa segitiga siku-siku sama kaki? Karena ini BC-nya 10, CE-nya menjadi 10 juga. Nah, ya. Nah, ini. Jadi BC sama dengan CE sama dengan 10 km. Oke, berarti sudut A ED ini juga menjadi 180 dikurangi dengan 45 derajat atau sama dengan 135 derajat. Nah, kita akan menggunakan aturan kosinus dengan menggunakan sudut yang ini. Oke, berarti kita cari dulu panjang BE begitu ya. Berarti panjang BE ini sama aja dengan, kalau di sini 10, BC-nya 10, CE-nya 10, berarti BE-nya itu adalah 10 akar 2 ya. Oke, 10 akar 2. Sementara AB-nya itu sudah diketahui 4 akar 2, berarti panjang AE-nya itu
sama aja dengan 10 akar 2 dikurangi dengan 4 akar 2 atau 6 akar 2. Oke. Sudah kita dapat panjang AE-nya itu adalah 6 akar 2, berarti untuk mencari panjang AD, perhatikan segitiga AED. Oke, berarti AD kuadrat sama aja dengan AE kuadrat ditambah dengan ED kuadrat dikurang 2 kali AE dikali dengan ED kosinus. Nah, begini. Udah, berarti AD kuadrat sama dengan AE kuadratnya menjadi 6 akar 2 dikuadratkan ditambah ED-nya, berarti kalau di sini CE-nya 10, berarti sisanya di sini 2 ya. 2 kuadrat dikurangi dengan 2 kali 6 akar 2 dikali 2 dikali dengan kosinus E-nya berarti 135 derajat. Oke. Jadi ini sama dengan 6 akar 2 itu berarti 36 kali 2 72 ditambah 4 dikurang 4 kali 6 24 akar 2 kosinus 135. Nah, ini di kuadran 2 berarti kosinus itu negatif setengah akar 2. Oke, berarti 76 ini menjadi tambah 12 kali 2 20. Berarti sama aja dengan 100. Oke, berarti AD sama dengan akar daripada 100 sama dengan 10 km. Nah, sama juga ya. Oke, berarti menggunakan aturan kosinus Pitagoras sama juga hasilnya sama dengan 10 km. Nah, seperti inilah dia soal nomor 11 aplikasi trigonometri. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa pilih mau pilih cara yang simple atau cara yang aturan kosinus. Boleh ya, terserah Bapak Ibu saja. Soal nomor 12, nilai limit X mendekati 0 dari X dikurang akar X dibagi dengan X tambah akar X. Nah, ini adalah soal tentang limit fungsi aljabar. Nah, kita bisa menyelesaikan ini bisa dengan menggunakan memfaktorkan atau dalil L'Hopital. Oke, kita mulai daripada memfaktorkan terlebih dahulu. Berarti ini kita kalikan dulu dengan perkalian sekawan begitu ya. Limit X mendekati 0 X dikurang akar X ditambah X tambah akar X. Nah, ini kita kalikan dengan X dikurang akar X per X dikurang akar X. Nah, ini menjadi limit X mendekati 0. Oke, berarti ini jadi kuadrat ya. X kuadrat dikurang 2X akar X ditambah X per, nah ini X kuadrat dikurangi dengan X. Oke, nah ini kita faktorkan limit X mendekati 0. Nah, kita keluarin X nya, X dikali dengan X dikurang 2 akar X tambah 1 dibagi dengan X dikali X kurang 1. Nah, ini kita sederhanakan. Oke, menjadi ini X-nya kita masukin, kita substitusi, kita akan dapatkan 0 dikurang 2 akar 0 berarti 0 tambah 1 per 0 dikurang 1. Oke, berarti ini sama dengan 1 dibagi dengan negatif 1 sama dengan negatif 1. Oke, berarti jawabannya adalah negatif 1. Nah, ini cara untuk memfaktorkan. Kita pakai cara yang kedua, dalil L'Hopital ya. Oke, dalil L'Hopital ini adalah turunan pertama. Tapi terlebih dahulu kita harus substitusi dulu apakah dia memenuhi dalil L'Hopital atau tidak. Nah, pertama kita substitusi X mendekati 0 ke fungsi ini, 0 dikurang 0 dibagi dengan 0 tambah 0 0.
Oke, kalau dia 0 per 0, berarti kita bisa menggunakan dalil L'Hopital. Dalil L'Hopital syaratnya bisa digunakan jika pada saat pertama kali kita substitusi dia menghasilkan sebuah nilai 0 per 0. Oke, berarti kita bisa buat limit X mendekati 0. Ini kita turunkan. Turunan dari X itu sama dengan 1 dikurang turunan dari akar. Turunan dari akar itu adalah 1 per 2 akar X dibagi dengan yang juga sama 1 ditambah 1 per 2 akar X. Oke ya, jika sebuah fungsi itu adalah sebuah akar, begitu, akar kotak, berarti turunan pertamanya itu sama aja dengan kotaknya kita turunkan yang di dalam akarnya dibagi dengan 2 akar kotak. Nah, kita tinggal tulis saja 2 akar kotak, nah, ya, per 2 akar kotak seperti itu. Jadi begini cara menurunkan turunan bentuk akar. Oke, berarti ini sama dengan, ini kita samakan dulu penyebutnya, limit X mendekati 0, berarti 2 akar X kurang 1 per 2 akar X dibagi dengan 2 akar X tambah 1 per 2 akar X. Nah, ini 2 akar X nya kita bisa eliminasi, berarti sisa masukin X mendekati 0 nya, berarti 2 akar 0 itu 0 dikurang 1 per 2 akar 0 juga 0 tambah 1. Nah, ini berarti juga sama adalah negatif 1 ya, sama ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih mau cara yang memfaktorkan atau dari L'Hopital juga bersama, karena dia jodoh. Berarti jawabannya adalah negatif 1. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Ini gambar trapesium. Jika luas trapesium 81 cm persegi, luas daerah yang diarsir adalah. Nah, ini topiknya tentang geometri luas bangun datar. Oke, luas trapesium rumusnya itu adalah setengah kali sisi-sisi yang sejajar A tambah B dikali dengan tinggi. Oke, nah ini kita misalkan ini A, B, C, dan D. Oke, berarti karena diketahui luasnya 81 sama dengan setengah dikalikan dengan 6 tambah 12 ya, sisi-sisi yang sejajar-sejajarnya AB dengan DC dikali dengan tingginya belum diketahui. Oke, 81 sama dengan 6 tambah 12, 18 dibagi 2 itu 9 dikali dengan tinggi. Oh, berarti tingginya itu adalah 9 cm. Oke, tinggi dari sini adalah 9 cm. Oke, nah kalau kita perhatikan ya, ini kan dia segitiga, ini katakanlah O ya, segitiga DOC dengan segitiga AOB ini adalah segitiga yang sebangun, begitu. Berarti kalau dia DC-nya adalah 6, terus AB-nya itu 12, berarti perbandingannya adalah, perbandingan segitiganya itu adalah setengah, begitu ya. Oke, segitiga DOC ini sebangun dengan segitiga AOB. Perbandingannya ini adalah setengah. Oke, misalkan tinggi segitiga kecilnya ini adalah T1, nah ini T2. Oke, berarti T1 tambah T2 itu, T1 tambah T2 itu sama dengan 9 cm ya. Berarti karena perbandingannya adalah setengah, berarti T1-nya itu sama dengan 3, T2-nya itu adalah 6 ya. Ini perbandingannya juga adalah setengah. T1 berbanding T2 ini harus sama dengan setengah. Oke, berarti kita bisa cari luas segitiga DOC ya. Luas DOC itu sama aja dengan setengah dikali dengan alasnya 6, tingginya adalah 3. Nah, begitu, berarti luasnya ini adalah dia 9 cm persegi. Sementara luas daripada segitiga AOB ini sama dengan setengah kali alasnya 12, tingginya 6, begitu ya. Berarti 36 cm persegi. Jadi
luas daerah yang diarsir itu sama aja dengan luas trapesium ya, luas trapesium 81 dikurangi dengan luas ini, luas segitiga kecil dengan segitiga yang besar. 9 ditambah dengan 36. Oke, berarti 81 dikurangi dengan ini 45. Oke, berarti sama dengan 36 cm persegi. Nah, inilah dia luas trapesium yang diarsir ini. Soal nomor 14, Andi, Benny, dan Charlie latihan berenang bersama-sama pada tanggal 20 Juli 2020. Jika Andi latihan berenang setiap 10 hari sekali, Benny setiap 15 hari sekali, dan Charlie setiap 20 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama kembali? Nah, ini adalah teori bilangan soal cerita KPK. Oke, kita cari dulu KPK dari 10, 15, dan 20. Ini jelas adalah 60. Berarti mereka akan berenang bersama kembali itu setelah 60 hari dari 20 Juli 2020 ya. Berarti 20 Juli ditambah dengan 60 hari berikutnya, ini sama aja dengan kita hitung berada pada 18 September 2020. Nah, berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 15, Agus akan membuat password dari namanya sendiri dan angka 0 sampai 9. 4 bilangan yang tersebut harus terdapat di depan atau di belakang nama pada password. Banyak password yang dapat dibuat adalah, oke, ini kita bisa menjawabnya menggunakan permutasi atau pencacahan. Oke, kalau kita menggunakan pencacahan berarti kita buat dulu ya, 1, 2, 3, 4, dan ini tetap harus ada Agusnya di depan atau di belakang. Nah, ini juga Agus 1, 2, 3, 4. Karena di sini akan kita buat ya angka dari 0 sampai 9, berarti di sini kemungkinannya ada 10, 9, 8, 7. Ini juga sama. 10, 9, 8, 7. Jadi ini totalnya 10 kali 9 kali 8 kali 7. Itu sama dengan 5040. Nah, ini juga sama 5040. Berarti ini totalnya adalah 10.080 cara untuk membuat password jika nama Agus itu wajib di belakang atau di depan dan memuat angka 0 sampai 9. Oke, berarti jawabannya adalah E. Nah, ini untuk cara pencacahan. Kalau untuk menggunakan permutasi ya sama saja sebenarnya, kita tinggal buat aja 10 permutasi 4. 10 permutasi 4 itu berarti dari 10 angka ini ya, dari 10 digit angka ini akan kita pilih 4 begitu ya. Kita akan susun 4 ke dalam kotak seperti ini. Berarti ini sama aja dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 4 faktorial. Berarti sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. Oke, berarti ini sama aja dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7. Oke, 5040. Nah, karena ada syarat nama harus di depan atau di belakang ya, nama harus di depan atau di belakang, berarti ini harus dikali 2 ya, dikali 2. Berarti dikali 2 menjadi 10.080 cara. Iya jawabannya. Oke, sama ya. Oke, berarti sama aja menggunakan permutasi atau pencacahan. Bapak Ibu boleh pilih mau pencacahan atau menggunakan permutasi, sama saja. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pembahasan part yang ketiga soal UP Matematika tahun 2020. Ya, jika ada yang kurang tepat pembahasan kita boleh ditulis di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama-sama. Jika bermanfaat,
Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.